Apa yang dirasakan setelah mengikuti rawatan? Alhamdulillah lah, dari segi yang sebelumnya, selepasnya ni memang ringan lah. Dia punya aura dia tu memang beza lah. Ada perubahan langsung Ada ya? perubahan memang lah, Alhamdulillah. Berapa lama nih sakitnya nih? Oh, dah bertahun daripada kecil dah. Daripada ikhtiar orang tua je pun dulu nyarikan ubat macam-macam. Nanti reda, nanti sakit balik lagi. Reda, nanti dia berulang-ulang itulah. Dah banyak kali berubat dengan ustaz, dengan pakar juga ya? Ustaz, pakar semua. Ustaz Arunde, anak murid Ustaz Arunde. Ustaz-ustaz yang terkenal lah. Terkenal. Ustaz Sarahan, Ustaz Lokman, apa ni? Bapak mertuanya Ashraf Muslim semua, dia pun suruh amalkan ayat Quran semua, kita pun dah cuba amalkan. Dari kecil pun kita memang dah selalu amalkan kan. Di masjid, pergi ikut ceramah, ikut ni semua kita ikut. Jadi pun benda tu memang kita jangan putus asa lah. Kalau kita ditimpa masalah macam ni lah, sakit, musibah semua tu kena serah pada Allah. Ikhtiar lah. Ikhtiar, serah. Kebanyakan orang serah tapi tak mau ikhtiar. Betul. Jadi dia silap, pasrah aja lah. Pasrah tanpa tindakan, tanpa usaha tak guna kan? Kita harus pasrah, kita ikhtiar. Selepas itu pasrah. Ini kebanyakan orang-orang yang tak cerdas pikirannya, dia pasrah aja lah. Apa Allah bagi. Pasrah tanpa ikhtiar macam mana nak sehat kan? So, kita tak boleh menyalahkan yang benda yang lepas-lepas, keturunan kita ke apa. Tak perlu. Itu yang penting kita belajar macam mana kita nak sehat. Tak perlu salahkan ini, tak perlu salahkan itu. Anggap saja itu salah diri kita sendiri. Apa saja lagi yang dirasakan lepas dibakar tadi, seperti tercabut? Dia punya rasa dia tu mula-mula macam akak tadi tanya, masa sebelum dibakar tu macam apa, kita tak pernah, dia punya rasa tu macam sama je lah. Lepas tu sekali dia buat terapi bakar tu beza lah, dia punya aura energi dia tu masuk lepas tu keluar, diembus, ditarik macam-macam seperti tercabut nyawa betul. Sakit-sakitnya selama ni satu badan semua bisa dia urat tenang, gangguan dia tu dia semua. makin tambah macam-macam lah. Kalau yang pernah alami itu, rasa itu memang sakit tu akan bertambah-tambah. Bukan sakit kepala tu itu je, nanti dia akan tambah bahagian hidung, saraf, saluran darah kita. Jadi yang doktor yang buat MRI tu, dia sekali scan saluran darah tu tersumbat untuk masa makan cair darah, tapi kita dah makan cair darah sampai overdose pula. Jadi tu pun tak ada juga perubahan. Ubat. Doktor sampai tukar ubat yang tinggi lagi dia punya tu kandungan dia tu. Antibiotiknya lagi, antibiotik makan pil tak serasi, terpaksa mesti air pula sampai macam tu sekali. Segala macam dah cuba ya. Demi nak sehat. Betul. Tapi di sini nampak sekaligus ya, nampak walaupun baru sekali rawatan tapi memang kena servis lah. Kena servis semuanya sakit lah menanggung. Tapi hasilnya kan boleh dirasakan sendiri perubahannya. Datang dengan segala macam beban. Sekarang lepas selesai di terapi, mandi atom, terapi bakar, hipnoterapi, terapi bekam. Sekarang seperti tak punya penyakit ya. Seperti kosong, seperti tenang. Yang utamakan kita mau tenang. Tenang itu surga. Karena terlalu banyak beban lah, maka kita jadi sakit, rosak kita punya saraf. Terlalu banyak beban pikiran yang tak berguna. Kita pikir tanpa kita sadari. Kita sebenarnya tak mau mikir, tapi dia muncul aja di pikiran. Selalu diingatkan hal-hal yang buruk-buruk kan. Jadi kita selalu ketakutan, takut mati, takut ini, takut segala macam. Nah, ini yang merosakkan kita punya saraf. Jadi di sini rawatannya secara menyeluruh. Penyakit medis, penyakit tubuh, saraf, gangguan mental pikiran, dan juga gangguan makhluk halus. Semua secara menyeluruh. Tak kira apa penyakit, secara menyeluruh. Kalau pergi dokter, obat ini lain, obat itu lain. Ini secara menyeluruh. Karena apapun penyakit sangat berkaitan dengan kejiwaan kita, mental kita. Macam ubat pun kadang doktor bagi pun ada yang serasi, ada yang tak serasi kan. Macam itulah perubatan alternatif ni. Ada yang serasi, ada yang tak serasi. Yang utamakan kejiwaan kita dulu yang mau diterapi dulu. Rohani kita mau diterapi dulu. Supaya terupgrade kita punya kesadaran berpikir. Bila kesadaran berpikir kita dah makin baik, dah makin waras,
kita mudah menerima, baru kita menyadari di mana silap diri kita. Oh, selama ini aku silap begini. Mungkin ini puncanya, ini teguran dari Allah supaya saya perbaiki lagi. Nah, ini kan di sini saya lebih fokus menyembuhkan penyakit batin. Bila ada batinnya udah mulai sehat, insya Allah tubuhnya ikut sehat. Tapi kalau kita fokus menyembuhkan penyakit fisik, batinnya tak sembuh, ini yang akan menjadi magnet. Selalu penyakit batin ini yang selalu menarik segala macam penyakit. Kadang tengok orang tuh luarannya tuh macam sehat, tapi dalaman dia tuh kadang kita tak tahu masalah dia kan. Banyak sakit hati, benci, dengki, dendam. Ini penyakit. Itu penyakit. Itu penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi kalau penyakit batin, penyakit rohani ini tidak dipulihkan dengan kaidah yang tepat, maka penyakit fisik ini tidak akan sembuh. Jadi yang fokus saya di sini fokus kepada kejiwaannya dulu, pemikirannya dulu. Bila pemikirannya saya upgrade dengan cerita seperti ini, kan terbuka cara berpikir kan. Pola pikir kita lebih terang kan, lebih cerdas, lebih bijaksana kan. Dengan sendiri dengan pemikiran kita yang dengan saya program energi melalui air itu akan mengupgrade kesadaran. Jadi dengan kesadaran kita semakin baik, otomatis cara berpikir kita lebih waras kan. Bukan kita gila tidak, tapi kurang waras. Banyak negatifnya. Yalah, macam kita mungkin daripada kecil tu keturunan macam yang ada yang ustaz-ustaz tu yang ada kena sihir semua, tapi dia pun tak putus asa macam Ustaz Kazim kan, sampai pergi Mekah sampai dia pun tengok dia punya ikhtiar dia tu tak putus asa. Alhamdulillah dia kan sihat juga kan. Karena kita macam-macam perawat hospital pun dia dah pergi dah buat semua kan, tapi dia ada bagi petunjuk tu, mungkin dia jodoh dia itu kan. Sudah ada perubahan ya. Nah, nanti kalau ada keluarga ke kawan-kawan yang dah penat berubat ke sana kemari, terutama mental. Kalau udah ada mental ini segala penyakit tubuh fisik akan mula, penyakit gangguan makhluk halus pasti bersarang. Mudah-mudahan. Jadi usahakanlah, kalau rasanya ada kebaikannya boleh kasih tahu kawan-kawan yang sudah lama sakit. Kasihan dia kan kesana kemari, tak ada juga perubahan. Tak tahu itu kan. Semoga cepat sehat dan usahakan nanti diulang lagi ya. Insyaallah.